by Kolderma bersama aku Dr. Nevi dan Dr. Ati. Hari ini kita mau bahas apa nih, Dok? Kita bincangin kayaknya sesuatu yang mungkin masalah sama orang ya, Dok ya. Apa ya? Tara. Nah, itu dia nih. Yeay, hari ini kita akan membahas tentang jerawat. Kok udah sering pakai skincare, udah sering perawatan, udah sering coba ini itu, kok jerawatnya nggak sembuh-sembuh ya? Kira-kira penyebabnya apa aja nih? Kita akan membahasnya satu persatu. Oke. Yang pertama kita mau bahas apa ya, Dok? Coba kita lihat ya. Kira-kira kalau jerawat itu bisa menyerang siapa aja sih, Dok? Sebenarnya apa yang jerawatan itu mesti di usia pubertas doang atau ya udah tua juga bisa jerawatan sebenarnya? Gimana, Dok? Jerawat bisa menyerang siapa saja, laki-laki maupun perempuan, di masa pubertas ataupun sudah menopause sekalipun ya, itu tetap masih bisa. Biasanya kaitannya dengan hormon kalau yang seperti itu, Dok. Nah, ada juga nih yang males bersih-bersih wajah ya, terus pola hidup ya, kayak misalnya makan yang sembarangan, kotor ya, ataupun tidak dengan gizi seimbang. Misalnya dia lebih suka kayak makan dairy food, nah padahal dia punya kecenderungan alergi di area itu ya, Dok ya, jadi bisa menyebabkan juga memicu. Tapi sebenarnya lebih besar karena faktor hormonal. Oke, berarti semuanya kita ini bisa menjerawat ya. Saya sih mikirnya gimana ya, Dok, kalau orang biasa kena jerawat ya mungkin ada yang kayak ya udah jerawat aja sih gitu. Tapi gimana kalau misalnya artis yang kena jerawat? Coba kita lihat. Gimana ya? Nah, ini nih, Dok. Wow. Sayang banget gak sih? Tuh lihat make up-nya gak sih? Ya, make up-nya tuh jadi nggak nempel ya, jadi kayak banyak komedo, terus Ini bokeh juga sih kayaknya. iya ya, kalau istilah kata nih geradakan nih gitu ya, kayak nggak rata, nggak mulus gitu ya. Padahal artis meliput. Ya. Nah, ini kalau kita lihat sih, ini udah nampak banget nih ya, banyak komedo, terus siwatnya nodul kistik ya tuh, Dok, yang bulat-bulat gitu ya, Dok ya. Nah, ini biasanya nih hormonal. Ini hormonal, apalagi lokasinya ya, Dok ya? Yes, lokasinya juga betul, sampai ke jawline ya, terus mid face ya. Nah iya, kalau ini kan sayang ya, Dok ya. Jadi sebenarnya ya kadang kan orang tuh mikir ya udah sih jerawat aja ntar juga bakal hilang gitu. Nah tapi kan mereka nggak mikirin tuh nanti efeknya, nanti setelah jadi jerawat tuh menyisakan macam-macam. Ya, betul. Ada bopeng, terus ada lagi bopeng tuh ya udah pasti teksturnya nggak bisa balik lagi ya, Dok? Betul. 100% kayak kulit biasa. Betul, Belum karena lagi, karena memang banyak banget yang harus jadi PR kalau udah bopeng. Jadi treatmentnya pun juga nggak bisa cuma satu treatment ya, Dok. Jadi modalitasnya butuh beberapa modalitas yang harus kita lakukan untuk memperbaiki si bopeng-bopeng ini. Apalagi kalau udah bentukannya, waduh, yang kayak gini-gini nih, yang bulat-bulat gini nih, jerawat kayak gini nih, ini bopeng yang bikin bener-bener dekok sekali dan itu sangat susah. susah ya, Dok. Ya, kalau lihat kayak gini, Dok, menurut Dokter Nevi nih, kita nih pasti bakal merasa, aduh, ini banyak faktor banget nih yang menyebabkan seperti ini ya. Hormon, faktor hormonal itu banyak dicetuskan oleh banyak hal juga ya, Dok ya. Iya, nah sebenarnya itu ya, Dok ya, kenapa sih orang tuh kan sering udah berobat, kok jerawatnya nggak sembuh-sembuh? Sebenarnya itu padahal tuh kalau kita lihat treatment mah sama aja ya, Dok ya, suntik jerawat juga, peeling juga gitu kan. Terus apa lagi? Ada yang laser jerawat, IPL dan lain-lain. Nah tapi tuh kenapa ya, Dok, kayak jerawat itu kayak kesannya tuh susah banget disembuhin? Sebenarnya itu kenapa sih, Dok? Jadi membuat hormon menjadi stabil itu memang gampang-gampang susah. Tapi lebih banyak susahnya. Kenapa? Karena hormon itu ada di dalam tubuh kita dan faktor pencetusnya, dan faktor pencetusnya tuh banyak sekali. Apalagi nih yang hobinya masih makan manis, dairy food, terus begadang, ya kan? Karena kita tuh di Dok ya, begadang itu dipikirnya tuh
nggak ada masalah lah. Tapi lihatlah, Rhoma Irama aja sampai bikin lagu begadang jangan begadang, ya kan? Kalau tiada artinya, ya. Ada artinya boleh begadang nggak? Ya, kalau untuk pekerjaan mungkin boleh. Misalnya ada bos urgensinya kita, ya. betul. Kalau ada urgensinya, misalnya bos kita ada di Amerika, nah mau nggak mau dong kita di Indonesia kan jam waktunya aja, iya. Tapi kalaupun kita nggak ada artinya sama sekali, lebih baik jangan. Karena ketika kita tidur malam itu sama aja kita menaikkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres. Kaitannya sama hormon yang membuat jerawat jadi semakin semerbak ya. Catat itu. Jadi kortisol itu menaikkan hormon androgen. Jadi hormon androgen itu hormon yang membuat kulit kita jadi cenderung lebih berminyak ya dok ya. Nah itu dia, ketika dia naik mau nggak mau minyak di dalam tubuh kita pun juga jadi meningkat. Kenapa tuh terus jadi kelenjar minyak di kulitnya jadi aktif ya dok Yes, ya? betul Kalau sekali. kayak gitu artinya kan produksinya meningkat, belum lagi nanti kotoran-kotoran dari luar terus terperangkap di pori-pori. Nah terus akhirnya ada bakteri yang tumbuh, Iya. maka jadilah itu jerawat. Jerawat. Jadi kita nggak bisa sesimpel mikirnya, loh dok aku kan rajin bersihin muka dokter gitu, terus kok aku masih jerawatan aja. Nah ternyata toh selama ini lifestyle-nya masih berantakan. Tidurnya masih begadang. Yes. Tapi orang zaman now itu dok, kalau pasien-pasien saya tanya sebenarnya kenapa sih begadang, ternyata kebanyakan tuh me time dokter. Nah drakor gitu. Terus ya kalau mau ujian adalah alasan yang kerjain PR ya dok ya. Nah jadi sebenarnya kita penting banget mengatur supaya kita tidak tidur larut malam. Nah baiknya kita tidurnya itu mungkin di bawah jam 10 malam. Malah saya pernah waktu itu ngobrol sama dokter jantung dok. Kalau dokter jantung lebih ekstrim lagi, maunya tidur itu biar sehat di bawah jam 9 malam. Yes, betul. Karena memang ada beberapa hormon yang memang dia bekerja kondisinya memang harus gelap. Iya betul. Yes. Kita butuh hormon itu biar tubuh kita jadi rileks ya dok ya. Yes. Terus habis itu tadi ngobrolin makanan, semua yang enak-enak dari produk, manis. Nah tapi manisnya juga kayaknya banyak yang salah kaprah nih, mikirnya manis itu cuma gula kayak gitu. Terus mereka nggak mikir ternyata gorengan masih dimakan, tepung masih dimakan gitu. Jadi apapun bahan makanan yang dibuatnya, misalnya contohnya roti itu pasti sudah banyak gulanya. Jadi apapun itu harus hati-hati ya teman-teman Karbohidrat semuanya. simplex ya, Yes, dok, betul ya. sekali. Jadi kalau misalnya masih butuh karbohidrat ya kita bisa ngambil dari yang kompleks, Betul. kayak kentang, Betul. ya, dok, ya. Nah nih pertanyaan selanjutnya nih. Jadi kalau misalnya ada pasien seperti Mbak Kendall ini ya, Mbak Kendall ya, treatmentnya kira-kira apa ya? Yang terbaik treatmentnya, dok? Oh ya, sekarang kita ngomongin treatment ya dok ya. Yes. Oke. Kembali lagi, kalau untuk ngomongin treatment, kita tuh mesti, kalau jerawat tuh mesti holistik sih dok. Yes. Karena kan tahu sendiri dokter, kalau jerawat tuh mulai dari akar-akarnya ya, pascannya dulu mesti dibenerin, itu suatu keharusan dan kewajiban. Nah, jadi kemudian yang kedua, kita nanti ada treatment yang memang obat-obatan yang kita bantu untuk menekan type androgennya, reseptor androgennya, mengurangi sebumnya. Nah itu bentuknya bisa macam-macam. Betul. Kita bisa kasih oral medication, kemudian kita juga kadang kita butuh antibiotik juga bisa kita kasih ya dok. Betul. Terus nanti tetap harus ada skincare rutin. Nah jadi boleh males ya dok. Betul. Kulitnya harus rajin. Terutama sih kalau kata saya sih cuci muka ya dok ya, 2 sampai 3 kali Tiga kali sehari dengan face wash yang gentle. Jangan. Gitu, yang ringan lah gitu. Terus harus rajin. Betul. Biasalah skincare kan pasti ada urutannya, ada day cream, night cream. Ya kemudian sisanya sesuai anjuran dokter. Kadang ada yang disarankan tutup jerawat. Betul. Gitu. Terus habis itu baru deh kita treatment sesuai kondisi saat itu. Kalau memang ada jerawat yang memang butuh diinjeksi ya kita injeksi, kita ekstraksi komedo dan lain-lain ya dok Betul. ya yang bisa kita lakukan. Dan biasanya nih yang pasien-pasien sering lakukan adalah mereka itu patah semangat sebelum 3 bulan. Jadi gini teman-teman semuanya, kalau misalnya kenapa kita selalu ngomong jangan patah semangat ya sampai dengan 3 bulan, karena
yang kita buat itu bukan dari sisi untuk menyembuhkan secara singkat, harapannya memang itu, tetapi hormon itu nggak bisa diperbaiki hanya dengan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Yang kita mau perbaiki adalah selamanya, teman-teman semuanya. Jadi sangat disayangkan kalau udah 2 minggu nggak baik, langsung nggak bagus nih treatmentnya, nggak cocok nih skincare-nya. Tolong ya teman-teman, buat anak-anak aja nggak boleh coba-coba, apalagi buat kulit gitu loh ya, gitu kan. Ada tuh ya tagline tuh ya kan, buat anak kok coba-coba gitu kan. Nah ini apalagi buat kulit kita loh gitu. Dan satu indikator juga, ketika kulit teman-teman tiba-tiba jerawatan, artinya itu di dalam tubuh teman-teman sendiri pun itu pasti ada yang bermasalah. Salah satunya masalah hormon ini, dan hormon ini jangan dianggap gampang, dianggap ringan, tapi ini harus kita perbaiki dengan cepat, tepat, dan yang pasti harus dok ya, punya semangat ya, punya semangat yang daya juang yang tinggi untuk gitu sembuh, ya. Untuk sembuh. Nggak ada yang nggak mungkin, pasti bisa sembuh ya. Dan keberhasilan kesembuhan itu bukan dari treatmentnya juga, tapi justru dari dalam diri kita, mengontrol stresnya, ya kan dok ya, itu paling penting banget, karena ya itu dia stres tadi yang saya ucapkan ya, bahwa dia semakin kita stres semakin tinggi androgennya, semakin tinggi tapi produksi sebumnya. sebumnya. Nggak sih dok, kayak lingkaran setan gitu nggak sih dok? Jadi kayak dokter jerawatan, pasien jerawatan karena stres. Nah nanti udah muncul jerawat, makin stres lagi. Nah itu gimana sih dok? Maksudnya saya lihat pasien-pasien jerawat itu sebenarnya waktu dia datang tuh bukan karena apa-apa, tapi mereka tuh kayak, aduh dokter saya udah capek dok treatment kayak gitu. Nah terus jadi gimana sih sebenarnya nih masalah psikososial yang disebabkan oleh jerawat ini gitu? Benar kata dokter, harus semangat. Nah tapi ada tips nggak sih dok biar pasien-pasien ini tuh kayak, ayo dong semangat. Kita kan selalu bilang sama pasien kita, semangat ya 3 bulan gitu, insya Allah sembuh gitu kan dok ya. Nah sekarang gimana mempertahankan itu biar pasien ini tetap istiqomah dok buat terapi dokter? Kalau tips dari saya, apa yang kita perjuangkan hari ini nggak akan mungkin sia-sia. Pasti ada hal baik yang akan kita rasakan di kemudian hari dok. Jadi kalaupun kita mengubah pola mindset kita, pola hidup kita hari ini, terus saja lakukan itu dengan konsisten. Selain jerawatnya sembuh, kalaupun misalnya teman-teman ada yang obesitasnya pun bisa berkurang menjadi overweight, lalu overweight berkurang jadi normal, jadi langsing lagi, ya kan? Itu bonusnya banyak sekali ketika kita tuh bener-bener mengubah lifestyle kita dok. Jadi memang nggak ada yang nggak mungkin. Jadi yang pertama pasti saya akan memberikan semangat motivasi yang besar dok, karena saya pun merasakan sekali yang namanya jerawat hormonal ini sangat susah, karena saya pun pernah struggle dengan kondisi ini 1 tahun, akhirnya ya seperti inilah gitu. Nggak perlu coba-coba produk apapun ya, tolong teman-teman, karena kita nggak pernah tahu isi produknya itu apa. Jadi ketika teman-teman sudah mempercayakan di satu klinik, ya kan, cobalah, atau satu dokter sudah bertemu dengan dokter yang cocok, ya sudah. Sebenarnya yang poin terbesarnya itu adalah yang teman-teman harus ubah adalah diri sendiri, bukan yang lain-lain ya. Itu sangat menentukan sekali. Jadi jangan baru 1 minggu 2 minggu langsung pindah, coba, akhirnya kulitnya nggak iya kan, betul. Jadi inflamasinya baru mau bagus, dikasih lagi krim yang mungkin yang lebih berat lagi, jadi terus-terusan aja nggak kelar-kelar kan. Padahal jerawat ini gimana caranya kita menuntaskan dengan cepat dok, supaya nggak ada side effect-nya. Bopeng ya dok ya, apalagi aduh bopeng tuh kalau udah sampai skar kan itu juga susah juga dok ya, iya kan? Juga mahal. Nah mahal juga tata laksananya. Jadi itulah teman-teman semuanya. Jadi jangan dianggap gampang. Yang si A
cepat sembuh pakai ini, belum tentu kamu sembuh dengan pakai itu. Betul. Nah itu tuh dok, Ya tuh. saya itu banyak banget yang FOMO sekarang. Yes, betul Jadi sekali. keluar ada satu produk skincare apa gitu. Misalnya, jangankan skincare treatment, misalnya nih FOMO nih mau Betul. coba salmon DNA. Betul. Semua nyobain. Nyobain, mau kayak apa-apa, Terus cobain. keluar apa lagi cobain gitu. Sebenarnya sih ya gimana ya, namanya tadi balik lagi kulit kok coba-coba gitu. Jadi memang kalau kita memang ada permasalahan jerawat, jadi memang kita tuh harus konsisten dalam menjalani pengobatannya. Jadi kalau udah konsultasi sama satu orang dokter, ya boleh sih, kita pasti ya mungkin teman-teman ada pengen kok yang ini kelihatannya belum ada progres, terus mau second opini dan lain-lain, ya boleh aja, tapi tetap kita mesti konsisten ya dalam mengobati jerawat ini. Kembali lagi yang pertama tadi selalu lifestyle-nya, yang kedua pertanyakan diri kita tuh udah konsisten belum dengan anjuran-anjuran yang diberikan oleh dokter, baik dari cara membersihkan wajahnya, terus kita minum obatnya benar apa enggak, taunya ternyata obatnya nggak dibeli, atau diem-diem ternyata obatnya dikurangi sendiri, Dosisnya ya dok. Nah itu kayak sering banget, tahu-tahu kok nggak sembuh ya gitu kan. Nah itu sering banget loh kejadian. Terus habis itu saya titip banget nih buat teman-teman, jangan kayak gitu, mending komunikasi aja. Kita juga kan sebagai dokter ya dok ya, menerima apapun keluhan pasien. Dan satu lagi nih teman-teman mesti tahu kalau dokter itu nge-treat satu pasien dan pasien yang lainnya itu nggak akan persis sama gitu. Jadi kayak si A misalnya dia akan di-treat dengan treatment obat yang ini, dan si B tuh bisa jadi beda, dosisnya juga masih mungkin ada beda-beda sedikit gitu, sesuai permasalahan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman memiliki masalah jerawat, jangan dipikirin sendiri ya. Iya dong. Cepet konsultasikan kondisi wajah teman-teman ke ahlinya. Ya, jangan belanja-belanja, ngabisin duit juga. Apalagi kalau memang jerawatnya on off terus, nggak lagi masa period pun bulanan ya, tetap muncul terus. Itu harus hati-hati, itu hormonal. Jadi segera konsultasikan kepada ahlinya. Mungkin itu aja dok ya. Oke. Hari ini podcast kita ya dok. Kita cukupin dulu. Yes, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di topik-topik yang menarik pastinya. Sampai jumpa. Salam sehat semuanya. Bye. Bye.